adalah pengakuan dari yang namanya Fajar. Nah, Fajar ini menyatakan ya, dia waktu itu sebagai saksi menyatakan semua ini ketarik oleh dia semua gitu. Fajar menyatakan itu hasil karangan dia. Oh, berarti tersangka Fajar ini sudah pernah mengatakan itu hasil karangan dia? Hasil karangan. Waktu malam kejadian tanggal 21 malam Senin itu Akbar itu begadang di lingkungan RW 10 RW 02. Semua itu sama teman-teman semua Pak, ada 9 orang di situ pada begadang. Nah iya tahu-tahu anak saya ditangkap. Iya, anak saya istilahnya pas saya besuk ke sana 2 kali saya ke polsek, anak saya tuh mukanya babak belur Pak. Dia ngerangkul saya, dia ngomong kalau aku Irma katanya digebukin pakai pakai bambu, katanya mau polisi, kata ya waktu diinterogasi dia bilang gitu. Habis mukanya semua pada babak belur Pak anak saya. Saya mohon banget sama Bu Hakim, tolonglah Bu Hakim bebaskan anak saya. Bukti-bukti ibaratnya kan udah ada semua, udah saya serahin semua kan, sampai saksi pun 5 semua saya serahin. Sampai kalau perlu, kalau emang Bu Hakim perlu, ini lurah pun dia mau jadi saksi. Lurah saya ini di Babelan. Saya tahu memang ibaratnya ada korban, tapi kan bukan anak saya Pak. Anak saya nggak melakukan, anak saya nggak ada di situ Pak. Yang saya bela begitu, anak saya nggak salah. Kemudian kalau anak saya salah, saya bisa tutup mata. Ibaratnya kalau memang dia salah, silahkan hukum, ibaratnya kan gitu. Cuma kalau emang dia nggak salah, masa anak saya harus dikekang Pak. Dalam kondisi seperti ini, maka anak yang berusia di bawah 18 tahun ketika dia melakukan tindak pidana, maka pidana yang dijatuhkan kepada anak adalah tidak lebih dari 10 tahun. Dan kalaupun jaksa menuntut 10 tahun dan hakim mengabulkan tuntutan jaksa 10 tahun, maka ada perintah pengadilan nanti sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak itu hanya menjalani sepertiga atau separuh dari tuntutan jaksa atau tuntutan hakim. Itu adalah perintah undang-undang. Karena Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana dan Undang-Undang Perlindungan Anak, bahkan semangat dari Konvensi PBB itu tidak membenarkan untuk menerima atau mendapatkan pengakuan sekalipun anak-anak melakukan tindakan pidana berusia di bawah 18 tahun tidak dibenarkan dengan penyiksaan, apalagi dengan pemaksaan dan sebagainya. Kalau itu terjadi, maka itu batal demi hukum. Maka kalau itu bisa dibuktikan oleh si korban di persidangan itu, maka ini pihak penegak hukum kalau menggunakan tata cara penyiksaan dan sebagainya kepada anak yang dilarang oleh undang-undang itu terbukti, maka sebenarnya orang yang melakukan penyiksaan itu dan penekanan itu bisa dipidana gitu. Nah, oleh karena itu Komnas Perlindungan Anak melihat dua perspektif. Maka tidak dibenarkan ada pengakuan anak dan dipaksa untuk mengakui dengan tekanan dan sebagainya. Kalau itu terjadi dan itu dibuktikan dalam persidangan, itu bisa batal demi hukum. Itu artinya anak bebas. Anak saya yang baru umur 10 tahun, anak saya udah bersalah Bapak. Anak saya nggak ada di TKP dulu ya. Dia nggak melakukan. Gimana? Bapak seorang jaksa, Bapak punya anak. Sedangkan anak saya tidak bersalah Pak. Enak aja hakim menjatuhkan hukuman 10 tahun, sedangkan anak saya di bawah umur. Bukti-bukti semua komplit kalau anak saya tidak bersalah. Tapi mereka masih ibaratnya jeblosin anak saya 10 tahun, coba Pak. Di mana keadilannya ini, pengadilan? Indonesia dibilang kata ada keadilan, tapi mana nggak ada. Buat anak saya nggak ada keadilan, anak saya nggak bersalah. Kalau emang anak saya bersalah, silakan hukum setimpal. Tapi anak saya nggak bersalah Pak. Kalau emang pengadilan pengen tahu, tolong buktikan, luncurkan ibaratnya video itu, CCTV itu, biar semua tuh tahu, biar semua tuh lihat bahwa itu ada nggak anak saya di situ. Tidak ada pertimbangan sama sekali Pak. Intinya bahwa anak-anak ini nggak terlibat, hanya ditarik-tarik oleh seseorang yang dianggap dalang oleh penyidik, yaitu yang namanya Fajar. Yang namanya Fajar ini di depan pengadilan, di depan hakim, dan ini menjadi fakta hukum, sudah menyatakan dia tuh hanya menarik-narik, nggak melibatkan. Toh tidak ada sama sekali pertimbangan hakim untuk mempertimbangkan itu. Yang dipertimbangkan hakim hanyalah apa-apa yang dikatakan oleh jaksa, oleh penyidik dalam kesaksiannya dalam persidangan. Dan kami tidak bisa terima itu, makanya kami langsung menyatakan banding. Oke, berarti langkah selanjutnya untuk PH
terdakwa ini Bapak mengajukan banding? Ya kami banding, jelas karena ini tidak adil, sangat tidak adil dan aneh. Ada putusan yang tidak mempertimbangkan fakta-fakta persidangan, aneh. Selain kami banding, mengambil upaya hukum lain juga kami akan adukan hakim yang bersangkutan ke Komisi Yudisial karena telah mengabaikan begitu saja fakta-fakta hukum dan fakta-fakta persidangan. Saya kira demikian.